Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini di waktu yang penuh keberkahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dalam majlis subuh yang mudah-mudahan jamaah dan semua yang hadir, termasuk orang-orang yang mampu menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan selalu melakukan dan melaksanakan salat berjamaah. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada pagi hari ini adalah berbicara seputar tentang keutamaan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Selama ini mungkin kita tahunya ada 10 hari yang sangat mulia yang menjadi buruan kita, yakni 10 terakhir dari bulan Ramadan. Tapi hadirin Allah Subhanahu wa taala, ada 10 hari yang sangat istimewa pula, yang bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hari-hari itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr, dan demi waktu fajar dan demi malam-malam 10. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam-malam 10? Dan apa tafsiran dari malam-malam 10 itu? Tentu seperti dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang terjemahanul Quran, tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya melainkan dari sumpah Allah dengan makhluknya itu menunjukkan keistimewaan. Apa keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam-malam 10 dari 1 sampai 10 Zulhijjah, wa layalin 'ashr. Ketika kita bicara atau membaca tafsir, hampir seluruh ahli tafsir mengatakan wa layalin 'ashr itu adalah malam-malam 10 dari awal Zulhijjah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini menandakan kalau 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah memiliki keistimewaan, memiliki keutamaan. Sangat banyak keutamaan yang bisa dilakukan oleh kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala.
baik mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji, juga untuk kita yang masih belum diberikan kesempatan tahun ini untuk melaksanakan ibadah haji. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, "Ma min ayyamil amali salih fihinna ahabbu ila Allah." Tidaklah amal perbuatan amal saleh yang dilakukan di dalamnya di hari-hari 10 itu melainkan ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta sehingga para sahabat ketika itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta al-jihad fi sabilillah, wahai Rasul, sampai jihad di jalan Allah itu masih dikalahkan dari pahala atau amal-amal ibadah yang dilakukan pada hari itu? Qala na'am, kata Rasulullah, iya. Illa rajulun kharaja min baitihi falam yarji' min dzalika syai', yang mampu mengalahkan pahala apa ketika itu adalah jika seseorang keluar dari rumahnya berjalan-jalan Allah Subhanahu wa taala, falam yarji' min dzalika syai', dia tidak kembali, artinya dia syahid di jalan Allah. Masya Allah, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal yang dilakukan di 10 hari pertama Zulhijjah memiliki keistimewaan. Bahkan apa kata Rasulullah, ahabbu ilallah, lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, ini adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala agar kita menghidupkan hari-hari itu dengan penuh dengan amal saleh, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan di hari-hari itu? Yang pertama dan paling utama, karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam-malam itu, walayalin ashr, maka kita hidupkan malam-malam itu dengan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, hadirin, para ulama salafus salih ketika di malam-malam hari itu, malam hari 10 Zulhijjah, mereka seakan-akan tak tidur karena menghidupkan malam-malam itu yang penuh dengan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Qiyamul lail, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari itu. Inilah yang tadi kami sampaikan, biasanya kita berburu kebaikan amal saleh itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ternyata 10 hari pertama di bulan Zulhijjah juga memiliki keistimewaan yang Masya Allah sangat dahsyat dan lebih disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, setiap amal saleh yang kita lakukan di antaranya adalah memperbanyak baca Quran, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Semua amal kebajikan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana kalau hari-hari itu kita puasanya tidak di hari Arafah atau Tarwiyah saja, kita puasa dari tanggal 1 Zulhijjah sampai hari Arafah, boleh enggak Ustaz? Lihat apa dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamil amal salih fihinna ahabbu ilallah. Secara umum disebutkan di sini, setiap amal saleh yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di hari-hari itu lebih disukai oleh Allah. Bahkan termasuk di dalamnya adalah
puasa. Maka nggak heran kalau ada orang puasa mulai tanggal 1 Zulhijjah dia puasa. Ada orang bilang, Ustaz, mana dalilnya? Ya ini dalilnya. Ini dalilnya yang menyatakan amal saleh di dalamnya lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatnya apa, Ustaz? Niatnya kita menghidupkan hari-hari itu dengan penuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak Ustaz dalilnya bahwasanya puasalah kamu di hari-hari itu? Ya ini dalil am, dalilnya umum yang menunjukkan amal saleh apapun yang dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala termasuk di dalamnya puasa itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah melakukan Allah, ini kesempatan bagi kita yang belum berangkat haji tahun ini, karena memang tahun ini yang berangkat haji sangat sedikit sekali. Ini kesempatan emas bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi amal saleh puncaknya nanti hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala di hari yang disebut dengan Ayyamun Nahar, hari kurban yang disebut dengan Ayyamun Nahar atau hari-hari melakukan penyembelihan hewan kurban. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Idul Adha itu kecuali dari mengalirkan darah. Masya Allah, bukan pembunuhan jamaah. Ya, mengalirkan darah itu artinya berkorban. Tidak ada amal ibadah yang paling disukai oleh Allah pada hari itu kecuali dari mengalirkan darah. Ini jamaah hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala isyarat untuk kita semua untuk melakukan penyembelihan hewan kurban. Banyak orang yang bertanya, Ustaz, saya kan sudah kurban tahun kemarin, saya kan sudah kurban tahun-tahun lalu, Ustaz, apakah saya harus berkurban lagi tahun ini? Dalam masalah kurban itu tidak ada ikatan berapa kali, tapi selagi di situ ada salat Id al-Adha, Idul Adha, disitulah ada namanya kurban. Fasalli li rabbika wanhar, salatlah kamu dan berkurbanlah kamu. Ini jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala masih ada pemahaman yang seperti ini. Ada orang berprinsip kalau dia sudah berkorban sudah nggak perlu lagi berkorban lagi. Tidak. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis, man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Orang yang punya kelebihan, keluasan harta, dia nggak berkorban, jangan dekat-dekat masjid kami, kata Rasulullah. Tergantung orang kadang memahaminya. Punya keluasan itu begini. Kalau sudah cukup untuk hari ini dan 10 tahun ke depan, nah itu luas katanya. Ada yang mengatakan keluasan harta itu dari hari ini sampai sebulan ke depan dia aman secara ekonomi, nah itu luas katanya. Tidak. Yang dimaksudkan man kana lahu sa'ah, barang siapa punya keluasan harta, itu artinya ketika hari ini Idul Adha dia masih punya stok lebih. Misalnya dia masih punya 3 juta, 4 juta, 5 juta, berarti itu masih luas itu. Maka 2,5 juta paling tidak dikeluarkan untuk 1 ekor kambing. Itulah namanya keluasan.
Dengan prinsip seperti inilah banyak di antara kita orang yang tidak berkorban padahal dia punya simpanan. Masih punya di bank 10 juta, ngapa dia tidak berkorban dengan 1 ekor kambing paling tidak? Inilah makna man kana lahu sa'ah. Siapa yang punya kelebihan, keluasan harta, rezeki pada hari itu, dia tidak berkorban, jangan dekat-dekat musalla kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam hadis tadi, pada hari nahar tidak ada amal perbuatan yang paling disukai oleh Allah kecuali dari mengalirkan darah. Maka jamaah, pertanyaannya, kenapa kurban itu disyariatkan? Kenapa kurban itu disyariatkan? Satu jawabannya, kurban itu disyariatkan karena menandakan ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menguji seorang nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah lama menikah tidak mendapatkan keturunan, yang pada akhirnya ia minta izin kepada istrinya agar menikah lagi, dan itu diperbolehkan, izin nikah lagi. Setelah menikah baru ada tanda-tanda punya anak. Setelah anaknya lahir, tumbuh besar, kemudian berkembang menjadi seorang pemuda yang mungkin itu adalah harapan dalam kehidupan kita, tiba-tiba mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka berkorban itu jamaah bukan menunjukkan kita berduit, bukan menunjukkan kita orang kaya, bukan. Orang yang berkorban itu menandakan karena dia taat atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang nenek-nenek hidup di pinggiran Pangandaran, pantai Pangandaran, yang mungkin kalau sekilas kita lihat, ya Allah, hidup atau tinggal di rumah ukuran 3x4 yang tiangnya adalah kayu gelek, kayu bulat, Pak ya. Dindingnya adalah papan yang tak bersuguh, atapnya itu adalah tumpukan dari dedaunan ilalang. Kalau menurut kita tuh orang sangat layak mendapatkan zakat, sangat layak untuk mendapatkan pertolongan. Tapi satu ketika di hari Idul Adha, seorang nenek yang hanya berprofesi sebagai tukang cari kayu bakar, nyari ke hutan kayu bakar, Pak, kemudian tiap hari dijualnya, Pak. Berapa dia mendapatkan hasil dari penjual kayu bakar itu? 15.000. 15.000, Pak, sehari dia mendapatkannya. Apa kata beliau? 10.000 untuk hidup sehari-hari, 5.000 disimpan untuk kurban. Jadi selama 2 tahun beliau itu nabung untuk kurban, jamaah, masya Allah. Ya, satu ketika sudah selesai melaksanakan salat Idul Adha, tuh nenek-nenek dengan tangannya membawa atau menggeret kambing, kemudian diserahkannya kepada panitia. Tapi ia telah berbisik dengan mengatakan, wahai anak, ini korban dari saya, jangan kamu ceritakan. Masya Allah, bahasa kitanya tekanjat orang. Orang seperti itu berkorban dia nih. Setelah selesai proses pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, ada beberapa orang yang datang menanyakan,
Bagaimana nenek bisa melakukannya? Dia cuma bilang, saya hanya ingin paling tidak dalam 2 tahun itu saya bisa berkorban. Ya Allah jamaah, saya ingin mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan serta mendapatkan keutamaan yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin bagi kita jamaah sepele berkorban, tidak. Tapi korban sekali lagi menandakan ketaatan kita kepada Allah. Bagaimana tidak Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah lama menantikan seorang anak, ketika ia sudah tumbuh besar remaja seperti itu diperintahkan oleh Allah. Kalau bahasa kita, ya Allah ujian apa lagi? Tidak. Tapi Nabi Ibrahim yakin bahwasanya tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan suatu perintah kecuali pasti ada hal-hal yang ingin disampaikan, diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tanpa mikir panjang Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah, dan tanpa ragu pun beliau menyampaikan, mengutarakan kepada anaknya, seorang anak yang memang sudah terdidik dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tegas tanpa keraguan menjawab, wahai ayah, kalau itu memang diperintahkan oleh Allah kepadamu, lakukanlah. Hadirin melakukan Allah, maka dari ketaatan itulah Allah mengatakan wa fadainahu bidzibhin azim. Lulus Nabi Ibrahim dari ujian yang mungkin selama ini ditunggu-tunggu, diuji dengan hal yang demikian. Jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya setiap orang yang memiliki kelebihan harta memahami bahwasanya berkorban bukan menandakan mereka kaya, bukan menandakan mereka orang beruang, tapi menandakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menyaksikan setiap rumah dari rumah orang-orang yang beriman pasti mereka akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Yang kedua, kenapa kurban itu disyariatkan? Karena menandakan ketakwaan seorang hamba kepada Allah. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Inilah kata Allah. Ketika seorang hamba berkorban, mengorbankan apa yang mungkin menjadi miliknya, yang mungkin sangat susah dia untuk dia lakukan, tapi rasa kepatuhannya kepada Allah, ketaatannya kepada Allah, kemudian ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ia melakukan hal yang demikian agar semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan la yanalallaha luhumuha. Allah tak terima daging, darah dari hewan kurban itu, tapi Allah terima dari ketakwaan seorang hamba. Maka hadirin Allah, mungkin ini pelajaran yang paling berat bagi kita. Ada orang kadang-kadang ketika dia berkorban ada rasa jumawa, ada rasa ingin dikatakan oleh orang dia begini dan begini. Di situ tes berikutnya, oh ternyata inilah ketakwaan yang semestinya kita lakukan. Jadi sebenarnya jamaah melakukan Allah, tidak akan ada lagi nanti ketika orang berkorban rasa pongahnya, rasa congkaknya, rasa sombongnya itu muncul.
Karena itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya akan terima dari ketakwaan seorang hamba ketika dia berkorban. Allah gunakan dengan bahasa la yanalallaha luhumuha. Sekali-kali Allah tak akan terima daging darah yang dikorbankan, yang dilakukan oleh setiap hamba pada hari itu ketika penyembelihan hewan kurban. Walakin yanalhu taqwa minkum. Maka hadir melakukan Allah Subhanahu wa taala. Tes berikutnya bagi seorang hamba, bagaimana perasaannya, bagaimana dirinya ketika dia berkorban. Ikhlaskan kita berkorban. Jangan nanti ada berkorban pas ada momennya. Momen pilkada, momen apa dan lain sebagainya. Ikhlaskan. Kita berkorban karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kenapa kita berkorban? Karena berkorban itu menandakan tingginya jiwa sosial seseorang. Jadi jamaah, semakin bagus ibadah seseorang, itu akan semakin tinggi jiwa pengorbanannya. Semakin baik pengabdian seorang hamba kepada Allah, akan semakin banyak, akan semakin bagus, akan semakin tinggi jiwa sosialnya. Ketika orang beribadah, rajin dia ibadah, tapi sosialnya tak muncul, itu perlu dipertanyakan ibadahnya kepada Allah. Mungkin ada yang salah dari cara pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang terdahulu jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ketika memasuki bulan-bulan Zulhijjah, mereka berusaha berapa yang harus mereka korbankan tahun ini, apa yang harus mereka korbankan tahun ini. Maka kita akan menyaksikan di rumah orang-orang yang saleh itu pasti ada hewan kurban yang siap disembelih. Dan mereka melakukan itu karena panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya mengeluarkan zakat, bukan hanya peduli dengan yang lain, tapi ada panggilan yang lain, yakni untuk berkorban. Kalau kita lihat cerita Habil dan Qabil, kenapa salah satunya tak diterima korbannya? Mungkin bukan karena dia tidak ikhlas saja. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Kenapa satu diterima, satu tidak diterima? Oke, dari kedua-duanya itu sama-sama berkorban. Yang satu ikhlas, oke. Tapi ada satu hal, kata ahli tafsir, yang menyebabkan Habil itu diterima korbannya karena dia memang bagus pengabdiannya kepada Allah, dan ia bagus dalam bergaulnya dengan sesama manusia. Masya Allah hadirin. Jadi berkorban yang ketiga adalah menandakan tingginya jiwa sosial seseorang. Dan itu lahir dari orang yang bagus cara penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah, kalau seandainya setiap manusia, setiap kaum muslimin memahami kenapa korban itu disyariatkan, maka kita tidak akan susah mendapati rumah-rumah Allah. Pada hari-hari nahar akan banyak orang yang berkorban. Tapi nyatanya begini jamaah,
Kalau kita saksikan berapa uji kita berkorban tahun ini di masjid ini. Ay Pak Ustadz cuma 3 sapi, 5 sapi. Padahal Masya Allah rumah-rumahnya megah-megah. Mungkin di rumahnya ada 2-3 mobil bagus-bagus. Kenapa dia tidak berkorban? Ini tadi jamaah penyebabnya. Inilah masalahnya jamaah. Karena kita belum menyadari sesungguhnya apa yang kita miliki, rizki yang ada di kita, itu kita masih menyangka itu adalah hanya milik kita. Padahal apa yang kita miliki itu adalah merupakan titipan Allah dan sebagiannya adalah milik orang lain. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Maka Rasulullah SAW hadirin menekan Allah ketika di hari kurban itu beliau berkorban. Pernah satu ketika beliau kurban dengan sangat banyak sekali hewan yang dikurbankan oleh beliau, bukan cuma satu, bahkan dari beliau itu puluhan, bahkan sampai 60 ekor onta beliau berkorban. Masya Allah. Dan orang-orang terdahulu ketika menyaksikan orang lain berkorban mereka iri gitu ya. Sampai pernah satu ketika ahlu suffah datang kepada Rasulullah SAW ketika menyaksikan dan melihat orang-orang berkorban tapi mereka tidak. Wahai Rasulullah, kami kepingin berkorban wahai Rasul, tapi kami tak punya wahai Rasul. Cak mana Rasul? Maka Rasul ngambil kambing, kemudian beliau menyebutkan Bismillahi wallahu akbar, Allahumma inna hadha li Muhammad wa li ali Muhammad wa li ummati Muhammad. Saking kepinginnya para sahabat ahlu suffah, mereka yang tinggal di masjid ahlu suffah. Ahlu suffah itu bukan seperti pemahaman kita orang yang meninggalkan dunia, tidak. Tapi mereka ahlu suffah memang mereka belum diberikan keluasan harta sehingga mereka hanya tinggal di emperan masjid. Dikatakan suffah karena mereka pakai baju tebal-tebal, karena baju itulah sebagai rumah mereka, sebagai selimut mereka ketika mereka kedinginan. Datang pada Rasul, Rasul kami ini kepingin juga untuk berkorban wahai Rasul. Tapi mereka pun makan kadang-kadang hanya menunggu antaran dari sahabat-sahabat yang mempunyai kelebihan harta. Maka Rasul mengatakan, sudah kalau begitu nih kambing untuk aku, untuk keluarga aku, dan untuk umat Muhammad yang belum berkorban. Jadi beliau membaca doanya begini, Bismillahi wallahu akbar, Allahumma inna hadha li Muhammad wa li ali Muhammad wa li ummati Muhammad. Cuma jangan salah dipahami. Salah pahamnya begini, Ustadz, ikan ini satu kambing ya untuk orang 30. Itu namanya salah pemahaman dulunya. Kalau memang tak kati, ya baru bisa dah. Jadi aslinya itu 1 ekor kambing untuk 1 orang, 1 ekor sapi untuk 7 orang. Kalau memang tidak kati, bisa dimasukkan di dalam dari kelompok mungkin 1 kambing tadi untuk berapa orang bisa, karena memang orang itu memang tidak memiliki yang bisa untuk dikurbankan. Nah, jamaah milikkan Allah Subhanahu wa taala, berkorban sekali lagi adalah merupakan ketaatan kita, keikhlasan kita, ketakwaan kita, dan tingginya jiwa sesal seorang
yang merupakan hasil dari ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang mungkin menjadi catatan jamaah sehingga menjadikan korban kita nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ini catatan ini berdasarkan selama kami keliling kemana-mana, ternyata masih ada praktek-praktek kurban yang masih belum sesuai dengan sunnah. Apa itu? Satu, membayar tukang jagal dari bagian kurban itu. Ini tentu hal yang tak boleh. Contoh, ada orang yang mau menjagal tapi katanya nanti upahnya kepalanya. Ya, aku jadi motongnya tapi aku minta ininya. Itu tak boleh. Apa kata sahabat Ali bin Abi Thalib? Kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengurusi hewan kurban beliau. Kami bagikan semua dari hewan kurban itu, termasuk kulitnya, termasuk semuanya, dibagikan semua. Dan kami tidak memberikan apapun kepada tukang jagal sebagai upah, tapi kami mengeluarkan itu dari kantong kami. Ini jamaah yang harus menjadi perhatian kita dalam berkorban. Jangan sampai nanti kita sudah berkorban tapi korban kita akhirnya tak bermakna. Ada orang berkorban tapi tadi syaratnya, ya. Jadi palanya untuk aku. Setiap orang yang menyembelih itu kalau sikok 5 ekor, 5 kepala diambil. Ini harus menjadi perhatian kita jamaah. Tentu ini menyalahi apa yang sudah menjadi ketentuan. Apa kata Imam Ali? Kami tidak memberikan apapun bagian dari hewan kurban itu kepada tukang jagal sebagai pembayarannya, tapi kami mengeluarkan itu dari kantong kami. Pak, ini 5 sapi, sikok sapi 300.000 Bapak motong. Ini duit Bapak galak, sudah. Kalau enggak ya sudah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadirin Allah, beliau itu menyembelih sendiri hewan kurbannya. Tidak susah menyembelih hewan kurban itu, Pak. Tidak susah. Apalagi kambing. Mensapi perlu berapa orang? Hanya saja kadang-kadang kita itu takut, akhirnya kita tidak melakukannya. Afdalnya begitu sebenarnya, yang berkorban itu yang menyembelihnya. Tapi karena kita tidak terbiasa, kita minta orang lain yang pandai untuk melakukannya. Dalam hal ini adalah tukang jagal. Tapi ingat, tidak memberikan apapun dari hewan kurban itu sebagai bayarannya. Malah ada yang berani mengatakan tak sah kurbannya jika memberikan bagian dari hewan kurban sebagai bayaran untuk tukang jagalnya. Oke jamaah, ini yang pertama, masalah penting dalam hewan kurban itu. Yang kedua, ini biasa kulit misalnya dijual, boleh nggak kulit dijual? Bahkan kadang-kadang lah nunggu orang yang nak belinya, ya tak? Jamaah, berdasarkan hadis ini kami tidak menjualnya, kata Ali bin Abi Thalib, sampai kulit-kulitnya tidak kami jual. Kalau seandainya terpaksa, maka hukum menjual kulit kurban boleh atau tidak? Satu pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh. Yang kedua, boleh dengan catatan. Apa catatannya? Boleh itu dijual kalau memang tidak termanfaatkan,
tapi hasil jualannya untuk fakir miskin. Jangan masuk ke kantong panitia. Panitia nak perlu operasional, minta dengan yang berkorban, minta tambahan. Misalnya ini 10 ekor sapi berarti 70 orang. Setiap 70 orang itu memberikan lebih dari yang dikumpulkan. Kalau 2,5 juta, maka mungkin dia harus mengeluarkan tambahan 300.000 untuk operasional, ya kan, penyembelihan dan lain sebagainya. Jangan mengambil itu dari penjualan tadi, tidak. Jamaah, sepele masalah ini, tapi kadang-kadang itu yang merusak kurban kita. Berikutnya, untuk siapa hewan kurban? Nah, ada 2 redaksi hadis yang mengatakan, redaksi yang pertama bahwasanya hewan kurban itu kami berikan semua kepada orang yang berhak. Ada redaksi yang kedua, kulu waddakhiru wa tasaddaqu, makan, simpen, sedekahkan. Jadi boleh jamaah, kita yang berkorban boleh ngambil sepertiganya. Sepertiganya kita bagikan sebagai hadiah, sepertiganya lagi kita sedekahkan. Maka jangan sampai hewan kurban kita itu tidak dimakan oleh fakir miskin. Kalau redaksi pertama enggak, njuk kalau enak. Tapi ada yang kedua, makanlah kamu, simpenlah kamu, dan sedekahkan. Boleh kamu hadiahkan. Masya Allah jamaah. Ini penting untuk kita, ya. Jangan sampai nanti hewan kurban yang kita sembelih itu tidak dinikmati oleh orang-orang yang memang berhak untuk menikmati hewan kurban yang kita sembelih. Wallahu a'lam. Mungkin masih tersisa waktu, ada hal yang perlu dipertanyakan, kami persilahkan Pak. Karena kurban sebentar lagi. Masih 3 menit lagi. Ya, silakan Pak. Di antara sebab kenapa kita orang muslim ini banyak yang kurang semangat barangkali untuk berkurban itu kayaknya mengingat hukumnya Ustaz. Katanya hukumnya katanya sunat gitu Ustaz ya. Maka ketika sunat, kan sunat itu kalau dikerjakan berpahala, kalau enggak apa-apa. Berarti enggak apa-apa kalau enggak kurban, walaupun ada kelebihan uang, katakanlah seperti itu. Nah, maka mereka akhirnya kurang semangat untuk melaksanakannya karena hukumnya tadi. Demikian Ustaz. Baik, terima kasih. Pak siapa Pak? Ridwan. Pak Ridwan, Masya Allah. Apa hukum kurban? Ini yang penting juga. Inilah kadang-kadang masyarakat kita masih kurang paham apa maksudnya sunnah. Nanti kita jelaskan. Jadi hukum kurban itu jamaah ada 2. Yang pertama adalah wajib menurut Imam Abu Hanifah. Tapi wajibnya menurut Imam Abu Hanifah itu di bawah fardu. Jadi beliau menentukan hukum itu kalau dia fardu itu sudah qat'i. Tapi kalau wajib itu zanni, dalilnya masih. Qat'i itu adalah hal yang pasti. Aqimis salata, tak katik lagi yang membantah. Kalau zanni itu masih ada ihtimal, masih ada kemungkinan, maka beliau mengatakan wajib. Tapi yang lain, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik mengatakan dan imam yang lain, dia adalah sunnatun muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Nah, ini yang harus kita pahami jamaah. Sunnah yang dimaksudkan itu bukan sunnah menurut pengertian fikih,
ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Ini yang dipahami oleh orang pengertian sunnah menurut fikih. Kalau dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Itu menurut fikih. Tapi sunnah yang kita maksudkan di sini adalah sunnah menurut ahli hadis. Apa? Sunnah yang dimaksudkan di sini adalah sunnah hal yang mungkin tak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang hampir hukumnya adalah wajib. Jelas. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kamu hari raya dan berkurbanlah. Kagak orang bilang begini, "Ai Pak Ustadz, sunnah juga dah usah bayang hari raya." Semayangnya kita lakukan, kurbannya tidak, padahal dia ada duit. Ya kan mah itu. Jelas kata Rasulullah, barang siapa punya kelebihan harta dia tidak berkorban, jangan dekat-dekat ke masjid kami. Tapi kalau hari raya banyak yang dekat ke masjid, Pak. Nak menukar kupon. Ini permasalahannya. Hadis yang ketiga jelas, tidak ada amal yang paling baik yang dilakukan oleh hamba Allah pada hari itu kecuali mengalirkan darah, berkurban. Jadi sunnah yang dimaksudkan itu adalah menghidupkan segala sesuatu yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena salah pemahaman makna sunnah itulah akhirnya, itu kan sunnah juga. Itu Pak ya. Padahal sunnah yang dimaksudkan bukan sunnah yang apabila dilakukan mendapat pahala, tidak dilakukan tidak apa-apa, tidak. Tapi sunnah yang dimaksudkan itu adalah sunnah melakukan hal yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah yang seharusnya kita hidupkan dalam kehidupan kita. Malah kalau sebagian ulama Az-Zahiri, misalnya Daud bin Ali Az-Zahiri, Daud bin Ali Az-Zahiri itu adalah pemuka mazhab Zahiriyah. Ia mengatakan bahwa keharusan berkorban itu sama dengan keharusan melaksanakan sholat berjamaah. Cuman kita ini mana yang cak lemak untuk kita lakukan, mana cak nyaru kedikit kita tinggalkan dengan dalil tadi sunnah. Ada orang akhirnya sudah, yang penting dia sholat 5 waktu, wes itu diperintahkan, itu yang wajib katanya. Ada lakukan, Allah Pak Ustaz, yang wajib kita masih bolong-bolong, apalagi yang sunnah. Ini dalil-dalil yang Masya Allah yang perlu kita luruskan. Maka jamaah, kenapa tadi kita katakan kenapa kita berkurban, kenapa kurban disyariatkan itu tadi menandakan kepatuhan seorang hamba, menunjukkan ketakwaannya kepada Allah. Kemudian apa yang ketiga? Menandakan tingginya jiwa sosial seseorang. Jiwa sosial itu muncul karena memang kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Pak. Karena waktu kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan semakin banyak orang yang berkorban, semakin banyak pula orang-orang termotivasi untuk berkorban, dan mudah-mudahan ini adalah menandakan kita memang termasuk hamba Allah yang sangat sensitif dalam melaksanakan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, ingin segera melakukannya, dan kemudian termasuk orang-orang yang
orang-orang yang ketika mendengar perintah Allah itu adalah suatu kebaikan, segera untuk melakukannya. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.